Jakarta namanya pohon menteng. Jadi tumbuh di sekitar Sungai Cikapundung. Dan sebelah kiri ini ada museum namanya Gedung Indonesia Menggugat. Di sanalah Insinyur Soekarno diadili, kemudian beliau dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tapi beliau membuat pledoi pembelaan dengan menyebut Indonesia Menggugat. Dan alhamdulillah seluruh dunia mengakui gugatan beliau dari 4 tahun hanya 2 tahun saja. Makanya kenapa nama jalan ini namanya Perintis Kemerdekaan, karena dari sinilah Insinyur Soekarno mulai tuh merintis satu kemerdekaan ya, yang dimulai ketika beliau habis disidang di sana. Bayangkan beliau berpidato selama 8 jam, tidak ada yang membela, tapi akhirnya dari 4 tahun menjadi 2 tahun saja. Ini gereja beton, gereja yang untuk orang-orang apa namanya, bukan Katolik, Protestan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari luar bentuknya seperti gereja, tapi kalau masuk ke dalam itu sunyi, tidak terdengar walaupun berisik di sini ya. Dan kalau lihat dari naik dari kapal dari atas itu bentuknya seperti salib. Ini sudah ada sejak tahun 1925, jadi sudah lama. Dan sebelah kanan adalah balai kotanya Kota Bandung. Kami menyebutnya adalah Taman Peter. Jadi taman ini taman tertua di Kota Bandung. Dari tengah-tengahnya ada bangunan yang disebut dengan Gedung Papak, karena memang dulu merupakan gudang kopi ya, tempat pengepakan kopi. Nah, disinilah kemarin almarhum dari Bapak Odet ya bekerja. Beliau sudah meninggal dunia. Dia adalah orang baik, semoga Allah memberikan kebaikan untuk dia. Dan satu lagi sekarang diganti oleh wakilnya namanya Pak Yana ya, PLT-nya, tapi bukan Kang Yana yang dicadas Pangeran. Kenapa dicadas Pangeran? Ternyata Kang Yananya di daharku orang kone ya Bu ya. Jadi Kang Yana yang itu mah bukan ya, Kang Yana yang ini betul-betul PLT. Dan Kang Yana yang itu mah ternyata melarikan diri ke Cirebon ya. Juga dulu namanya Hotel Dong. Ini ada tempat, mohon maaf, rumah bordil untuk orang-orang Belanda pada waktu itu. Sekarang sudah jadi rumah pribadi ya. Nah, kemudian ada rumah kembar juga. Nah, ini rumah kembarnya. Ini hasil karya dari Presiden kita juga. Dan sebelah kanan rumah saya. Aduh, rumah saya gede banget ya Bu ya. Cuma jujur Bu, saya jam 4 subuh bangun capek Bu, hanya bisa nyapu saja Bu, belum cuci piring, belum masak ya Bu. Jadi saya kontrakin kepada Pangdam Siliwangi Bu. Nah, jadi rumah ini adalah rumah dinas dari Pangdam Siliwangi ya. Karena kalau saya rumahnya segede gitu, tiap tanggal 5 pasti saya sakit kepala Bu, bingung bayar listriknya dari mana ya. Jadi rumah eteisme kecil saja ya. Betul ya ya. Nah, kemudian tidak boleh bawa gelas, karena kalau bawa gelas takut pecah ya Bu. Jadi kalau bawa mineral water, aqua boleh. Jadi kalau yang bawa makanan ringan silahkan ya. Yang tidak boleh adalah prima. Boleh boleh ya, silakan ya. Jadi diperbolehkan boleh minum, tidak apa-apa. Apalagi kalau bawa cemilan, apalagi kalau bawa anak-anak, kalau tidak dikasih cemilan kasihan ya. Nah, baik, yang kita naik Bandung Tour on odong-odong, bukan Bandung Tour odong-odong, Bandung Tour on bus. Jadi kita tur pakai bus ya. Jadi bukan pakai odong-odong. Tahun 2012 bandros ini ada yang tingkat ya, double deck. Kemana sekarang? Masih ada, tapi tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena memang Bandung belum layak atau cocok dengan bandros yang tingkat. Masih banyak kabel listrik, kabel telepon, terutama tahun 2014 ada kejadian accident, jatuh. Biasa foto-foto selfie lupa di belakang ada kabel listrik. Makanya tidak lagi dipakai. Dipakailah yang ini namanya baper, bukan bawa perasaan, tapi bandros permen, karena warnanya warna-warni seperti permen. Sekarang saya nanya, kalau bandros sebagai makanan ada yang tahu singkatannya apa teh? Ayo ate. Bandros. Kalau di Jakarta namanya kue pancong. Kenapa dipanggil kue pancong? Kan atau ngambai mah tuang nak ieu tuh. Ngaba-raba Cilung, Cuangki, cari uang jalan kaki. Ada lagi yang baru Cilor, Acidan. Saya persilakan turunnya duluan. Ada yang mau turun duluan? Ayo. Bandros, betul Bu? Iya. Jadi itulah uniknya orang Sunda, orang Bandung. Kalau memberi makanan itu, memberi namanya sesuai dengan bagaimana cara membuatnya. Ternyata bukan cuma makanan, jalan pun sama nih. Kalau kita ke sini, kita mengenal namanya Jalan Insinyur Haji Juanda. Coba kalau orang Bandung ditanya, Ibu,
Jalan di sini Haji Juwana di mana? Tidak tahu. Tapi kalau ditanya jalan Dago, pasti langsung hafal. Kenapa namanya Dago? Apa sih artinya? Dago itu kebayang kiri kanannya dulu masih hutan belantara. Kalau orang lewat sini mereka punya satu kebiasaan teriak, Dagoan, Pak Dago-Dago, tungguin, saling menunggu. Maka diberilah nama jalan ini Jalan Dago. Karena kondisinya begal, maka orang Bandung tetap saja walaupun diganti namanya, manggilnya tetap Jalan Dago. Sama juga, ini kalau kita lewat ke sini, orang lebih mengenalnya bukan jalan di Penogoro, tahu. Tapi kalau ditanya Gasibu, langsung hafal. Ada yang tahu Gasibu singkatannya apa? Kang Setiadi Gasibu? Gak apa-apa ya ayah, sama-sama kan bajunya merah dengan sama. Saya juga di rumah punya baju merah. Gasibu yang pasti bukan ganteng-ganteng suka ibu? Bukan. Gasibu itu bukan singkat bak bola Indonesia Bandung Utara. Jadi di daerah Bandung Utara kalau mereka mau bermain sepak bola di lapangan Gasibu. Nah, kebayang ya dulu sempet di alun-alun dan diganti ya, atau dipersempit karena kalau semuanya dipakai lapangan pasti sayang. Akhirnya sebagian dipakai untuk hotel Pullman dan juga gedung DPRD ya. Nah, satu lagi nih, dulu ingat gak kalau masuk ke kota Bandung tidak akan menemukan jalan yang bernama Hayam Wuruk, Gajah Mada, Majapahit. Nggak ada dulu. 3 tahun sekarang boleh. Ini jalan ke sini sudah ada nih, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit ya. Kenapa? Karena dulu di Bandung ini satu pantangan tidak boleh memakai nama 3 itu karena berhubungan dengan perang Bubat. Ya, perang Bubat itu di mana dulu di Pitaloka yang akan dipersunting oleh Raja Hayam Wuruk ya. Dan ternyata menjadi satu mitos, katanya orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Kalau orang Papua boleh nikah dengan orang Sunda, boleh nggak? Boleh ternyata. Dan ternyata ya sekarang mitos itu sudah dibuang. Sekarang sudah ada namanya Jalan Majapahit itu yang sebelah kanan. Ini Gasibunya ya. Dan sebelah kanan ini adalah gedung sate. Coba hitung ada berapakah daging satenya? 7. Bisa dilihat ada berapa teh? 7 apa 6? Ada 6, betul. Kenapa dipanggil gedung sate? Yakin itu sate, Bu? Sate ayam, kambing, atau sapi? Ada 6 itu artinya biaya yang diperlukan untuk membangun gedung sate menghabiskan dana kurang lebih 6 juta golden atau sekitar 40 miliar sekarang. Dan turun ke bawah yang berundak-undaknya simbol dari masjid. Turun lagi ke bawah ada pura, simbol dari apa? Agama Hindu. Dan lihatlah jendelanya dengan pilarnya bergaya barok adalah gereja zaman dulu. Jadi sebetulnya ini adalah perpaduan dari 4 agama yang ada di Indonesia. Dan yang paling atas yang semuanya kaca itu adalah tempat menyimpan alarm dulu untuk membuat gedung sate ini ya. Nah, sebelah kanan ini ada taman masa depan kita. Nah, taman apa namanya? Taman lansia. Ya, coba perhatikan, banyak lansia atau anak muda? Anak muda. Ternyata lansianya habis sama dinosaurus, Bu. Jadi kalau yang muda-muda, mohon maaf jangan lebih daripada 10 menit di sini karena takutnya pas keluar jadi lansia. Ya, Bu. Nah, ini kami juga ada shelter kami di sini ya. Shelter kami ada di depan Museum Geologi. Ini museum yang terhebat bukan cuma di Bandung, bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Jadi kalau Akang Teteh, kalau nanti sudah dibuka ya. Kemudian sayang sekarang sudah lama juga tidak buka ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini kita sampai. Hatur nuhun, thank you for watching my YouTube channel. Rojong Sim Kuring di media sosial Facebook Setiadi YM, IG Setiadi 09,